Maka kembali lagi bersama kami di DG Finansial. Kali ini kita akan membahas apa yang bisa kalian temukan di laporan tahunan saham Auto atau Astra Auto Parts Tbk. Jadi ini sama juga ya, di bawah grup Astra. Di sini ada presiden direktur, ada Hamdani Jukaiman Salim. Nah, ada direkturnya Wani Wijaya, kemudian alamat kantor Jalan Raya Pengasaan 2 km 2,2 Kelapa Gading, Jakarta. Jadi itu alamat kantornya. Di sini kita akan lihat apa yang bisa kalian temukan seperti biasa yang kita temukan di grup Astra dan grup-grup lain serta perusahaan-perusahaan lainnya. Ini di sini katanya nilainya jutaan dan dalam bentuk rupiah. Untuk kas dan setara kas kita lihat dari 2 triliunan meningkat sedikit menjadi 2,7 triliunan. Ini dia meningkat cukup bagus, tapi ini ada piutang usaha. Setahu kalian piutang usaha kalau pihak berelasi, kalau yang Astra ini agak besar-besar. Ini kita lihat dulu. Nah, 1,1 triliunan menjadi 800-an miliaran. Nah, jadi untuk yang piutang usaha pihak ketiga ada sekitar 1,4 triliunan, tetapi yang pihak berelasi juga banyak sekitar 800-an miliaran. Lalu kita lihat piutang lain-lain, piutang pihak ketiga menurun sedikit dan pihak berelasi meningkat cukup banyak, 38 miliaran menjadi 55 miliaran. Jadi kalau kami lihat pihak berelasi ini ya agak banyak ya piutangnya. Lalu jumlah aset lancar dari 7,8 triliunan meningkat menjadi 7,9 triliunan, agak bagus. Piutang lain-lain yang aset tidak lancar, wah ini bahkan ini meningkat 2 kali lipat lebih nih. Untuk yang pihak berelasi 70 miliaran menjadi 154 miliaran. Ini sebenarnya mau gimana ini ya? Dari semua perusahaan yang di bawah grup Astra, rata-rata kami lihat itu ada satu kecenderungan yang sama, yaitu pihak berelasinya. Nah, kita lihat ini jumlah asetnya dari 18 triliunan menjadi 19 triliunan ya. Ini masih agak penting lah karena asetnya meningkat. Dan seperti yang kami bilang tadi, memang pihak berelasinya ini agak banyak. Ini ada liabilitas jangka pendek, pinjaman bank jangka pendek. Kita lihat berkurang sedikit, 499 miliaran menjadi 393 miliaran. Utang usaha menurun nih. Yang pihak ketiga 1,8 triliunan menjadi 1,5 triliunan, cukup bagus. Lalu jumlah liabilitas jangka pendek 4,6 triliunan menjadi 4,3 triliunan. Oke. Jumlah liabilitas jangka panjang berkurang, oke, cukup bagus. Dan ini liabilitas yang hutangnya ya, total hutangnya dari 5,4 triliunan menjadi 5 triliunan. Nah, itu artinya cukup bagus lah ya. Untuk ekuitas yang kepada pemilik entitas induk 13 triliunan dari 11 triliunan, meningkat lagi ekuitas, meningkat, liabilitas menurun, oke. Nah, masih oke lah ya untuk perusahaan ini. Tapi yang agak apanya itu pihak berelasinya ya. Ya itulah piutangnya itu pihak berelasi. Tahu sendiri lah ya, ini pendapatan bersih. Kalau kita lihat dari sini, pendapatan bersih pun meningkat dari 18,5 triliunan menjadi 18,6 triliunan. Lalu ada beban pokok pendapatan pun menurun ya. Ini di sini menurun, pendapatan meningkat tapi beban pokok menurun. Oke, bagus. Dari 2,6 triliunan laba brutonya menjadi 3 triliunan. Dan di sini ada beban penjualan meningkat 800 miliaran menjadi 900 miliaran. Beban umum juga meningkat, jadi otomatis laba tahun berjalannya masih cukup tinggi lah ya, masih meningkat, masih bagus dari 1,4 triliunan menjadi 2 triliunan. Nah, ini oke lah, oke ya. Ini ada biaya keuangan, biaya keuangan pun meningkat nih 34 miliaran menjadi 37 miliaran. Tetapi walaupun biaya keuangan meningkat, jika labanya itu bisa dihasilkan meningkat, itu masih bagus lah ya kalau kami bilang. Tapi sebenarnya lihat juga persediaannya gimana. Pemilik entitas induk, laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk 1,3 triliunan menjadi 1,8 triliunan, luar biasa ya. Ini memang labanya ini meningkat nih untuk yang Astra Auto Parts ini. Di sini ada yang kas dari operasional, penerimaan dari pelanggan, otomatis meningkat ya, tadi kan meningkat 18,9 triliunan sekarang dari 18 triliunan. Pembayaran kepada pemasok dan karyawan, wah ini menurun nih, antara kepada pemasok yang menurun atau kepada karyawan yang menurun. Setahu kami biasanya kan kenaikan gaji itu selalu meningkat ya, itu kemungkinan pemasok sih. Tapi kalau misalnya mereka ada pengurangan pegawai ya kemungkinan karyawan. Ya paling 17 triliunan gitulah ya.
Yang di sini yang untuk pembayaran kepada apanya, pemasok dan karyawan. Yang dapat daya operasional udah, wah ini banyak nih, 1,8 triliunan cash. Nah, arus kasnya ya dari 700 miliaran. Kemudian di sini ada penerimaan dividen tuna pun meningkat 315 miliaran menjadi 384 miliaran. Penerimaan bunga, wah ini bagus, dari piutang lain-lain 9 miliaran dari 5 miliaran. Tapi sebenarnya kalau kita mau baca lebih rinci, kita bisa lihat sebenarnya dia yang kepada piutang berelasi itu dapat bunganya berapa, dari yang pihak ketiga berapa. Jadi bisa dilihat apakah ada main ibaratnya gimana ya, ibaratnya anak-anak sendiri ya, anak kandung anak tiri ya, kayak gitulah ya. Ini ada Dewan Direksi, Presiden Direktur, ada Hamdani Julkarnain Salim, ada Direktur Wani Wijaya, Lai Agus Kusarjono Heru. Wah ini ada perubahan loh, yang Roni Kusnigianta. Nah ini udah gak ada ya, tidak ada kemarin, harus sekarang yang Juni ya. Kemudian ini kita lihat nih, kita skip. Di sini ini kita skip dulu. Nah, kita udah sampai yang di kas dan setara kas. Kita lihat cash on hand. Nah, cash on hand-nya, wah meningkat dari 5,9 miliaran menjadi 6,6 miliaran. Kemudian ada deposito berjangka and call deposits. Nah, meningkat ya, 1,7 menjadi 2,4 triliunan. Ya otomatis pastinya bunganya itu meningkat ya, penghasilan bunganya, karena kita lihat deposito berjangka aja menaik. Di sini ada yang rupiah simpan di bank paling banyak di Bank Permata, tapi itu pun udah mengalami penurunannya. Untuk yang mata uang asing ada Bank Permata juga yang paling banyak, dari 26 miliaran menjadi 18 miliaran. Totalnya itu berkurang dari 346 miliaran menjadi 312 miliaran. Nah, ini jadi agak berkurang, tapi mereka di sini ada taruh di beberapa bank loh. Ada Bank Permata, ada Standard Chartered Bank, Bank Sentral Asia, Bank Mizuho Indonesia, Bank Maybank Indonesia, dan lain-lain. Ini yang deposito nih. Deposito kita lihat dari meningkat nih, dari 1 triliunan menjadi 1,9 triliunan. Untuk yang rupiah ini banyak nih, mereka taruh paling banyak di Bank Mandiri. Memang kalau kami lihat ada sebuah tren semua pada taruh di Bank Mandiri. Bukan semua ya, tapi rata-rata kami lihat ada kayak beberapa perusahaan ada mulai taruh ke Bank Mandiri ya. Entah karena pelayanan lebih oke, bunga lebih oke, atau gimana ya. Dolar Amerika Serikat di sini, wah ini meningkat 1,7 triliunan menjadi 2,4 triliunan totalnya. Wah ini meningkat ya. Nah, kemudian di sini ada kas dan setara kas piutang usaha pihak ketiga, ada rupiah mata uang asing pihak berelasi yang rupiah lah ya, namanya Astra kan. Astra ya salah satu milik konglomerasi Indonesia juga lah. Ini piutang usaha. Nah ini nih, dan ini masih agak mending ya. Kita lihat yang lebih dari 3 bulan piutangnya itu dari 45 miliaran menjadi belasan miliaran saja. Yaitu masih cukup mending jika dibandingkan dengan beberapa perusahaan yang pernah kami temui, yang bahkan lebih dari setengah tahunnya. Ngakak kalau mau dibilang. Ini persediaan, ini ada bahan baku, bahan dalam proses, barang jadi. Tapi ini agak sedikit menurun, kita lihat 3 triliunan menjadi 2,8 triliunan. Oke, kemudian persediaan, ini perpajakan kita skip lah ya. Ini investasi pada entitas asosiasi. Kita lihat ini ada nilai bukunya, kemungkinan kayaknya nggak ada yang berubah nih, makanya mereka taruh satu aja ini ya. Ada yang di Jakarta, ada yang, wah ini ada yang di Cina nih, Indonesia, Cina, and Vietnam. Tapi ini enak cabang atau gimana ya. Ini investasi pada Ventura bersama, KYB, GSB, dan lain-lain, jadi banyak ya. Ada beberapa lah banyak. Nah kalau ini aset tetapnya bisa dilihat di sini. Nah kita perkecil jadi bisa lihat lebih banyak lah ya.
Dan ini kita lihat. Nah, ini ada utang usahanya. Utang usaha ini tampaknya tadi kan menurun ya, ini memang menurun. Pihak ketiga rupiah dan mata uang asing dari 1,8 triliun menjadi 1,5 triliunan. Pihak berelasi luar biasa dari 400 miliaran menjadi 600 miliaran. Tapi paling banyak kalau pihak berelasi mereka pakai rupiah ya, mereka ambil dari rupiah. Dan ini ada Aqua dan Provisi. Kalau ini imbalan pasca kerja. Ini modal sahamnya. Nah, kebayangkan kalau kami lihat memang anak perusahaan Astra itu dipegang paling banyak oleh Astra International. Ini pegang 80%, ini 80% dan dia bilang nggak ada perubahan loh. Misalnya 2023 and 2022. Ini ada public 20%, public itu masyarakat ya. By the way, kalau misalnya ada yang belum tahu, di sini kita lihat ini ada beban usaha. Nah, kita lihat ya. Nah, biaya karyawan memang meningkat loh. Biaya karyawan meningkat dari 314 miliaran menjadi 377 miliaran. Pengepakan dan gudang 196 miliaran menjadi 188 miliaran. Promosi berkurang juga sedikit aja, tapi sedikit ya. Loyalty berkurang, transportasi meningkat dari 17 miliaran menjadi 22 miliaran. Beban umum dan administrasi biaya karyawan. Nah, seperti yang kami duga, memang untuk yang karyawan itu meningkatnya. Untuk karyawan meningkat karena kalau kita lihat memang kan ada pertumbuhan gaji per tahunnya. Jadi seharusnya itu tetap meningkat kecuali ada PHK, pengurangan bagian dan lain gitu lah ya. Penghasilan lain-lain kita lihat jasa manajemen. Ini ada beban lain-lain, pajak final, penurunan properti, penyisihan, laba bersaham. Lalu kita lihat di sini pendapatannya ini dari mana yang paling banyak ya ini ya. Ada Astra, Honda Motor, Astra, Daihatsu Motor, kata Astra. Ini ada nih. Penghasilan keuangan, piutang usaha. Nah, piutang usaha bisa dilihat di Astra Honda Motor yang belum bayar. Ada Astra Daihatsu Motor 161 miliaran belum bayar juga. PT Kayaba Indonesia sebenarnya udah bayar, tapi mungkin karena apa ya? Mereka ini kan satu grup, jadi memang ada bayar terima. Nah, itu ibaratnya kayak gitulah ya. Tapi kita lihat yang bisa kita lihat itu jumlahnya ya. Ini bisa dilihat di sini. Ini sektor yang paling menguntungkan, yang paling menghasilkan paling banyak itu di mana? Di perdagangan. Kedua ada manufaktur komponen otomotif. Nah, kedua itulah ya. Pokoknya yang nomor pertama itu ada perdagangan. Nah, ini ada laba brutonya 1,9 triliunan. Bukan loh. Bukan perdagangan, tapi yang satu lagi itu paling banyak. Salah satu kaitannya kayaknya salah nih. Yang manufaktur kayaknya. Oke, itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.